Nisyanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now sedang berada di kantor Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat bersama Manggala Pakis Bali, Ibu Tia Kusumawardani. Langsung kita bincang-bincang. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Bu Eni. Ya. Becik. Sehat ya. Ya, sehat. Ya, setungkaro sehat sana. Nggih. Nanti Ibu bisa dijelaskan apa sih yang latar belakangi berdirinya Pakis Bali? Om Swastiastu, peserta Bali Now. Yang pertama pertanyaannya, apa yang melatar belakangi terbentuknya Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang kita sebut Pakis Bali? Yang pertama, dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali. Di sana diamanatkan bahwa masing-masing desa adat di Bali itu supaya membentuk lembaga adat yang disebut Krama Istri. Tetapi perintah Perda tersebut tidak hanya pembentukan Paiketan Krama Istri saja, tetapi ada juga paiketan-paiketan yang lain. Ada paiketan Serati atau Tukang Banten, ada paiketan Yowane, kemudian ada paiketan Pacalang, paiketan Pasraman, paiketan Werde. Nah, di situ. Nah, dalam perjalanannya, karena memang itu sudah menjadi amanat dari Perda nomor 4 tahun 2019, dari Majelis Desa Adat selaku yang menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tersebut, bersepakat bahwa di tahun 2020 sudah mulai dirancang untuk pembentukan 3 lembaga adat yang ada di provinsi. 3 tersebut, yang pertama Pakis Bali, kemudian yang kedua Pacalang, yang ketiga Yowane. Nah, dalam perjalanannya tentu karena lembaga adat ini sebagai lembaga yang baru pertama kali diperintahkan oleh Perda, jadi seperti organisasi Pakis ini keberadaannya sebagai organisasi pertama yang dibentuk untuk Krama Istri Desa Adat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini baru perintah Perda pertama. Nah, di tahun 2020 itu disepakati oleh Majelis Desa Adat, tentu dengan berbagai kendala, rintangan, kajian-kajian, akhirnya lahirlah 3 organisasi. Nah, itu dikukuhkan pada tanggal 17 September 2020. Jadi tiga lembaga adat tersebut lahir dikukuhkan bersamaan, Pacalang, Yowane, dan Pakis Bali. Nah, sehingga lahirnya Pakis Bali ini adalah sebagai organisasi yang mengikat Krama Istri di sejebak desa adat di Bali untuk membuat satu paiketan. Nah, apa ini dan bagaimana sih rencana kerja Pakis Bali? Apakah bisa dilakukan? Kalau kita melihat seperti apa keberadaan Pakis, tentu harapannya sebagai organisasi pertama, harapannya pasti banyak ya, karena untuk terbentuknya satu organisasi yang merancang untuk terlahirnya organisasi ini pasti banyak harapan-harapan ya. Karena selama ini kalau kita melihat Pacalang lanang ya, Yowane lanang juga. Tidak ada paiketan Krama lanang. Nah, yang ada paiketan Krama Istri. Artinya kenapa? Karena kita merasakan bahwa Krama Istri ini juga perlu didengarkan suaranya. Nah, sehingga yang ke depan seperti apa harapan terbentuknya Pakis Bali? Yang pertama tentu kalau kita melihat dari apa yang tertuang di dalam Perda nomor 4 tahun 2019, di situ ada 3 hal. Yang pertama, siapapun yang ada di Bali. Yang pertama, menjaga kesucian alam Bali, ya. Kemudian yang kedua, mensejahterakan masyarakat Bali. Kemudian yang ketiga, memelihara budaya Bali. Jadi 3 hal tersebutlah yang menjadi amanat untuk diterjemahkan oleh lembaga adat yang dibentuk atas perda tersebut. Nah,
karena Pakis Bali terlahir karena perintah Perda, jadi kami pun di jajaran Pakis merancang program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan dari 3 hal tersebut. Karena yang pertama tentu pemerintah Provinsi Bali saat ini visinya nangun satkertih lo ke Bali, ya, filosofinya krihitekarana, kearifan lokalnya nangun satkertih. Ya, jadi bagaimana kita mengimplementasikan program-program tersebut. Nah, sehingga di tahun 2020 karena baru terbentuk 17 September, kemudian tanggal 19 Desember menjaya-jaya, di tahun 2021 kita Pakis Bali sudah merancang beberapa kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dirancang tentu yang terkait dengan agama, dengan adat dan budaya, termasuk pelestarian. Nah, implementasinya yang pertama yang sudah kami persiapkan tentu pertama penyusunan buku ada ya yang terkait dengan apa kebutuhan sebagai seorang perempuan Bali. Penyusunan buku, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang memang secara maraton kami laksanakan ada sosialisasi terkait dengan keberadaan organisasi ini baru lahir, supaya masyarakat tahu apa Pakis Bali tersebut. Nah, sehingga kami berupaya secara terus-menerus mensosialisasikan keberadaan Pakis Bali. Kenapa? Karena Pakis Bali ini adalah milik masyarakat Bali yang beragama Hindu, sane medesa adat. Nah, jadi milik kita semua ini. Nah, kemudian programnya apa selain sosialisasi? Tentu kami sangat berkepentingan sekali karena tidak ada paiketan krama lanang, begitu kan? Nah, berarti paiketan krama istri menjadi pertanyaan untuk apa? Untuk apa diikat krama istri? Nah, inilah bagaimana harapan kita semua bahwa semeton istri yang tersebar di desa adat ini supaya hak suaranya juga didengar, ya. Didengar dalam arti apa? Apa kebutuhan mereka. Nah, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, tentu kita dari Pakis Bali tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ya ini memang situasi yang memang harus kita hadapi bersama. Nah, seperti itu upaya kita, ya. Dan saat itu sangat cantik menggunakan busana hitam, ada filosofi, tapi bisa kita bahas nanti di segmen kedua. Iya. Bisa kita tidak saat yang kemana-mana, tetapi baik pemirsa Balinal, terima kasih masih bersama Pakis Bali. Kita bahas langsung Ibu. Saat ini Ibu cantik sekali. Terima kasih. Dengan busana hitam, ada Selendang poleng, ya. filosofi. Iya. Apakah memang ini busana untuk Pakis Bali? Bagaimana bisa Iya. dikatakan kepada pemirsa? Iya, terima kasih para pemirsa. Sebetulnya kalau pakaian Pakis Bali ini adalah ide dari Ibu Manggala Utama, ya. Kalau kita melihat pakaiannya hitam, kemudian nganggen selendang hitam putih poleng. Nah, kalau hitam itu kita tahu itu warna Wisnu, ya. Kalau identik penyebutan warna hitam itu dengan kesetiaan, keteguhan. Jadi apapun itu sebagai seorang istri kita harus menunjukkan seseorang yang teguh. Kemudian kalau warna kotak-kotak ini adalah keseimbangan, ya, yang mengikat semeton istri. Kalau lanang yang diikat kepalanya supaya menyatu. Kalau yang istri ini diikat di pinggangnya karena untuk menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara rua binede. Iya, Manggala Utama dari Pakis Bali. Manggala Utama Pakis Bali itu Ibu Putri Swastini Koster, Bunda Putri, Jadi bagaimana nih bentuk dukungan dan sinergi Pakis Bali dengan pemerintah? Kalau dukungan dari pemerintah sangat jelas, karena terlahirnya Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini adalah sebagai salah satu wujud atau komitmen pemerintah dengan menghadirkan Pakis Bali dalam bentuk peraturan daerah. Jadi terbitnya peraturan daerah inilah yang melatar belakangi terlahirlah organisasi Pakis Bali. Sehingga keberadaan Pakis Bali terkait dengan program, kemudian dukungan sarana prasarana ini difasilitasi oleh pemerintah.
Sinerginya apa? Sinergi yang dilakukan oleh Pakis Bali adalah kita menjabarkan semua yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita yang menjabarkan, mempercepat program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itulah tugas kami sebagai Pasikian Paiketan Krama Istri. Dan program-program sudah tertata rapi. Sudah. Pasti ada kendala, pasti ada tantangan-tantangan saat pandemi. Seperti apa? Kalau kendala atau tantangan yang dihadapi dalam situasi pandemi, mungkin semua harus menghormati 3M atau 6M ya. Yang pertama tentu kita pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Artinya hal-hal prinsip yang secara umum bukan kita sebutkan yang menghalangi, tetapi protap di era di mana kita harus beradaptasi dengan situasi saat ini. Nah, dalam merealisasikan program tentu tidak bisa seperti sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi mungkin kalau kita melakukan satu aktivitas, kita mau berkumpul dengan krama istri di desa mungkin bisa langsung ya, atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Sekarang tentu hal tersebut kita berusaha untuk menekan dulu karena situasi pandemi masih berlanjut, malah belakangan kita belum tahu juga. Tetapi tentu harapan kita bahwa program-program yang kami rancang lebih banyak dalam bentuk webinar, kemudian lebih banyak dalam bentuk sosialisasi, karena kita mengurangi sementara untuk bertatap muka langsung. Tetapi saatnya nanti, kalaupun bertatap muka, kami tentu akan menggunakan prokes kesehatan. Ya. Iya, nggih. Nggih. Bisa penjelasan Ibu. Nanti kita lanjut lagi ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Balik Now. Baik pemirsa Balik Now, masih bersama Ibu Niki. Kita langsung masih masalah COVID-19. Nah, upaya apa sih yang dilakukan Pakis Bali untuk serta dalam pandemi ini? Upaya-upaya yang kami lakukan terus melakukan sosialisasi kepada setiap kami melakukan sosialisasi. Upaya kami yang pertama adalah bagaimana kita berhadapan dengan situasi pandemi ini. Karena siap tidak bersiap, tentu masing-masing orang, tidak hanya krama istri manten ya, jadi semua warga, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi, kita harus bisa beradaptasi dengan cara masing-masing. Artinya beradaptasi itu kita, situasi ini sudah tidak bisa kita tolak ya. Hampir di semua belahan situasi ini terjadi. Sehingga bagaimana kemampuan kita untuk bisa beradaptasi, mungkin banyak yang PHK. Nah, inilah banyak yang memang awalnya memiliki sumber pendapatan, sekarang sumber pendapatannya sudah tidak ada lagi. Ini tentu menjadi hal-hal yang sangat-sangat krusial di dalam sebuah keluarga. Nah, makin krama istri Pakis Bali berharap bagaimana krama istri menyikapi. Belum lagi kalau yang punya putra-putri, mereka akan belajar jarak jauh. Ini kan akan menjadi problem tersendiri karena orang tua harus melakukan pendampingan. Niki hal-hal yang memang terjadi di hampir semua negara. Nah, sehingga kita harus bisa menyikapi seperti apa, itu yang kami sosialisasikan ya. Iya. Itu juga beradaptasi dalam kondisi seperti ini. Iya. Nah, sampai sekarang jumlah anggotanya berapa Ibu? Kalau begini, di awal pembentukan Pakis Bali ini memang kita bersepakat bahwa Pakis Bali ini sebagai sebuah organisasi yang terlahir atas perintah peraturan daerah Provinsi Bali, ini sebagai organisasi yang ramping ya, organisasi yang ramping artinya jumlah keanggotaannya tidak begitu banyak. Maksimal pada saat itu, pada saat penetapan oleh MDA itu jumlahnya 19 orang. Di mana manggala utamanya itu Ibu Bunda Putri Koster, kemudian manggalanya saya sendiri, tambah petengennya Bu Gung Sri, penyarikan Ibu Suryati, kemudian ditambah 5 pasayahan. Ya, 5 pasayahan itu yang sebut kita dengan
bidang ya. Kalau istilahnya di adat itu pasayahan identik dengan bidang. Nah, pasayahannya ada 5, pasayahan agama, adat, budaya, dan kearifan lokal. Kemudian ada pasayahan atau bidang yang menangani kesehatan, ada pasayahan yang menangani bidang pendidikan dan olahraga, ada pasayahan yang menangani ekonomi masyarakat adat, dan yang terakhir ada pasayahan hukum adat perempuan dan anak. Jadi ada 5 pasayahan, masing-masing pasayahan itu diisi oleh 3 orang, sehingga organisasi ini organisasi yang memang sangat-sangat ramping. Nah, program Pakis Bali ke depannya ini apa Bu Pakis sudah ada rencana-rencananya? Kalau yang program Pakis tentu kami memang menjadi perpanjangan tangan dari MDA, karena kami dilantik oleh Majelis Desa Adat Provinsi. Tugas kami di Pakis adalah membantu apa yang menjadi komitmen dari pemerintah Provinsi Bali, membantu Majelis Desa Adat terkait dengan yang tadi ya, menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan masyarakat Bali, dan yang terakhir menjaga kelestarian budaya Bali. Contoh umpamanya yang harus kami sosialisasikan ke depan, tari rejang. Nah, tari rejang itu tentu merupakan tari yang sakral. Kalau tari yang sakral ditarikan pada saat upacara. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan informasi yang jelas bahwa dalam sastra agama kita, kalau melakukan satu aktivitas yang terkait dengan upacara di tempat persembahyangan, di tempat suci, harus ditarikan tari yang sakral. Contohnya tari rejang. Masing-masing desa adat tidak bisa kita samakan untuk menari tari rejang yang sama, karena masing-masing memang sudah memiliki. Nah, inilah tugas Pakis meluruskan kenapa di poin yang ketiga melestarikan. Jadi bukan berarti melestarikan itu harus menyeragamkan semua. Tiba-tiba tari sakral yang seharusnya ditarikan di tempat suci, tiba-tiba di satu tempat yang tidak semestinya, itu kita ingin memberikan pemahaman bahwa sastra agama kita tidak membenarkan hal seperti itu. Nah, ini yang salah satu. Kemudian hal-hal yang lain juga yang terkait dengan masalah sampah, masalah kebersihan lingkungan, ini tentu menjadi porsi kami untuk mensosialisasikan. Iya, Dari pemirsa kita akan lanjut ke segmen keempat yang kemana-mana tetap di Bali Now. Pemirsa, terima kasih masih bersama Bali Now. Saya mau pertanyaan yang sangat penting, apalagi di saat pandemi. Bagaimana nih keberadaan Pakis Bali dalam situasi pandemi saat ini yang sudah berjalan 1 tahun dan entah sampai kapan kita belum tahu. Dan terutama di lingkup pendidikan terima kasih Nak Heni, pertanyaan yang bagus sekali ya. Dalam situasi pandemi saat ini tentu semua, tidak hanya laki perempuan, tetapi semua kita memiliki kepentingan yang sama, bagaimana situasi ini cepat berlalu, itu harapan. Tetapi kondisi saat ini siap tidak siap kita harus melakoni hidup, begitu kan. Nah, terutama terkait dengan pendidikan putra-putri ini yang saya ingin sampaikan, bahwa proses pembelajaran yang terjadi saat ini benar-benar proses pembelajaran yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya proses pembelajaran itu tatap muka, kalau sekarang proses belajar tatap muka sudah tidak ada. Nah, tentu akan ada hal yang berbeda. Yang berbeda itu tidak pernah kita prediksi. Seperti apa proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tentu akan membawa dampak. Dampaknya bagaimana? Ada 2. Yang pertama, kalau mereka ada di kota, tentu dukungan sarana prasarana lengkap ya. Fasilitas internet ada. Kemudian dukungan sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh siswa mungkin lebih mudah. Tetapi hal tersebut tentu berbeda dengan kondisi yang di desa ya. Internetnya sulit, kemudian untuk mendapatkan pulsa juga mereka sangat-sangat terbatas. Dukungan sarana prasarana pasti sangat berbeda. Nah, inilah bagaimana Titiang berusaha mengajak semua kerama istri bahwa harus selalu melakukan pendampingan kepada putra-putrinya.
Karena bagaimanapun kita tidak tahu, sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih, kemudian sampai kapan kita juga belum tahu. Sementara hal yang mendasar bahwa kalau dibicara pendidikan, di lingkup pendidikan itu ada 3 hal: fungsi penanaman, fungsi penumbuhan, dan fungsi pemeliharaan. Fungsi penanaman ini adalah tugas kita sebagai krama istri, ya. Kita mau menanam apa, anak-anak ini kita mau jadikan apa, inilah tugas. Sehingga jangan sampai ada krama istri yang mengeluh karena situasi pandemi ini, jangan. Jadi marilah kita melakukan pendampingan dengan sangat-sangat dengan sepenuh hati, begitu, dengan sepenuh hati kepada anak-anak kita. Karena situasi ini memang situasi yang tidak ada orang yang menghendaki, tetapi terjadi semua. Nah, sehingga yang pertama tentu krama istri harus tetap, tidak hanya krama istri saja ya urusan anak ya, krama lanang juga tanggung jawab. Jadi di sini karena bicaranya pakai ya sebutannya krama istri, tapi tetap kalau tanggung jawab anak itu tanggung jawab berdua ya, suami istri, begitulah. Tapi tetap melakukan pendampingan kepada putra putrinya, karena hanya itu yang bisa kita lakukan di dalam situasi ini. Nah, kantor Pakis Bali sendiri bertempat di mana, Ibu? Oke, kalau kantor Pakis kami punya kantor yang memang baru diupacarai di Plaspas, itu beralamat di Jalan Badak 1, nomor 3, Renon, Denpasar. Jadi tapi harapan-harapan Ibu ke depannya terhadap Pakis Bali. Harapan kami yang pertama tentu bagaimana membangun soliditas krama istri yang ada di 1493 desa adat. Membangun soliditas dalam arti bukan mau berhadap-hadapan dengan krama lanang, tidak, tetapi bagaimana krama istri berperan untuk mengisi anak-anak. Itu yang pertama. Tugas krama istri sebetulnya bagaimana menumbuhkan anak menjadi orang yang berintegritas. Jadi anak-anak tersebut sebetulnya mayoritas jadi atau tidak itu ada di tangan seorang ibu. Karena pendidik pertama adalah seorang ibu. Pendidikan pertama tempatnya adalah di rumah. Dengan situasi pandemi dipaksa kita untuk semua belajar di rumah, tinggal di rumah. Yang dulu mungkin ibunya keluar, bapaknya keluar, anaknya keluar, tidak ada. Sekarang tidak, semua ada di rumah. Nah, manfaatkanlah, jangan sampai dengan situasi pandemi ini, karena kita tidak tahu sampai kapan. Tentu harapan kami dari krama istri, bagaimana krama istri sejebak Bali bisa memanfaatkan waktu saat ini untuk memberikan perhatian penuh kepada putra putrinya. Nah, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat Bali khususnya. Ya, kalau pesan kepada masyarakat Bali, saya kira situasi seperti ini tetap kita harus disiplin. Semakin disiplin kita, semakin mudah pekerjaan kita bersama untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 yang kita tidak tahu ini berlangsung sampai kapan. Mudah-mudahan dengan semangat kita tetap berdisiplin, tentu keamanan, kesehatan masyarakat Bali bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Matur suksema suksema. sudah diterima bincang-bincang di Iya. kantor Pakis Bali, Semoga kita semua sehat. astungkar, sehat. Bang Mirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Manggala Pakis Ibu Tia Kusumawardani. Semoga bincang-bincang kami tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali. Saya Hedi Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.